I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Siang. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Riyadi, mahasiswa setia Amuntai. Di sini ulun melaksanakan tugas pembuatan video dari Bapak Jumadi dengan mata kuliah perencanaan pembangunan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana persepsi Bapak tentang pembangunan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang saat ini sedang berjalan? Kalau menurut hemat kami, pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini sudah berjalan baik. Secara umum berjalan baik, dan beberapa tahun terakhir ini memang ada sedikit hambatan atau sedikit gangguan, dan ini tidak hanya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tapi semua kabupaten juga merasakan, bahkan seluruh Republik ini merasakan hal ini. Karena apa? Karena adanya kita sedang masa pandemi, jadi virus corona ini masuk di tempat kita juga, akhirnya banyak biaya-biaya anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk mengatasi atau menghambat virus tersebut. Jadi secara umum saya katakan sebelum-sebelumnya juga baik aja pembangunan, karena apa, di semua bidang, semua jalan. Hanya saja memang 2 tahun terakhir ini agak terhambat karena faktor dana. Apa harapan atau keinginan Bapak tentang wacana atau rencana pembangunan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang? Harapan mengenai pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pertama kita menghendaki, secara pribadi menghendaki, mengingat Hulu Sungai Utara ini keterbatasan dari sisi alternatif warga masyarakat untuk membangun rumah. Membangun rumah itu membangun rumah tempat tinggal, jadi pilihannya nggak terlalu banyak karena didominasi lokal wilayah Rais ini didominasi oleh wilayah rawa. Akhirnya rumah-rumah ini alternatif memilih lokasi itu masih sangat terbatas. Untuk itu kami menyarankan seandainya kita membuka lokasi baru, lokasi pembangunan baru. Contoh misalnya, memang sebelumnya juga pernah diwacanakan akan membuka Amuntai baru atau apa yang namanya. Tapi yang jelas harapan kami ini misalnya tidak bisa dalam 1-2 tahun terwujud, ke depannya bisa terwujud, syukur alhamdulillah. Jadi maksudnya bukan apa-apa, perluasan area pembangunan itu semakin kita buka. Ingat saat ini penduduknya sudah semakin bertambah, sementara fasilitas infrastruktur kayak jalan, jembatan masih itu aja, jadi nggak terbuka dan berdampak kepada kemacetan di sana sini kalau jam-jam sibuk itu macet. Jadi harapannya ada membuka lokasi yang baru lagi, yang pertama bisa digunakan sebagai pemukiman dan juga sebagai kegiatan kedepannya arahnya dalam perbelanjaan atau segala macamnya. Apa pendapat Bapak tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah kita, Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik dari unsur masyarakat maupun pemerintah? Dari sisi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, ini setiap kita ingin melakukan sesuatu yang baik pasti ada. Tidak terlepas juga dari pemerintah daerah HSU yang ingin membangun, pasti ada ancamannya. Salah satu ancamannya yaitu adanya pendapat masyarakat yang belum tentu sepaham, belum tentu sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh pemerintah. Pemerintah membangun tentunya ada tujuan baik, tapi bisa jadi kita menghambat atau dirasakan mengusik oleh kepentingan tertentu di kelompok masyarakat. Itu ancaman. Tantangannya yang jelas untuk membangun di HSU ini tantangannya luar biasa. Pertama dari alamnya memang relatif lebih banyak. Kalau kita ingin membangun itu perlu dana yang cukup besar. Sebagai contoh, kalau kita membangun jalan itu kalau di tempat lain cukup misalnya 1-2 miliar, kalau di sini tentunya akan lebih. Karena apa? Lokasinya rawa, jadi perlu biaya yang besar.
Terus hambatannya mungkin tadi bicara pembangunan secara menyeluruh, artinya baik itu membangun secara infrastrukturnya, membangun moralnya, membangun budayanya, membangun pendidikannya. Jadi semua ini kita bicara secara umum saja pembangunannya itu. Jadi kalau masalah tantangan hambatan tentu semuanya ada, dan yang paling besar adalah yang tantangannya itu sendiri. Tantangan kita tentunya pemerintah beserta juga masyarakat dan dunia usaha juga sangat dituntut untuk bisa membangun dengan potensi-potensi yang ada. Jadi menggali potensi yang ada untuk digunakan sebagai pembangunan. Karena mana kita tahu sumber daya alam di HSU boleh dibilang sangat terbatas. Tidak ada sumber daya seperti batu bara, minyak bumi atau apa, sampai sejauh ini belum ada yang bisa diandalkan secara yang sumber daya alam. Namun untuk itu kita punya sumber daya yang lain yang memang bisa kita banggakan. Jadi dari sumber daya alam kita tidak tahu, jadi kita tidak punya. Jadi kita juga harus mengekspos atau menggali dari sumber yang lain. Contoh sumber di sisi atau di daerah jasa, sumber di perdagangannya atau apa, kita tahu HSU memiliki masyarakat yang ulet, memiliki masyarakat yang tangguh. Tangguh dalam artian benar kita daerahnya kayak gini, tapi jiwa dagangnya dari masyarakat kita luar biasa, sampai ke daerah-daerah luar, bahkan daerah di rata-rata di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Timur tuh ada terus orang di Sungai Utara. Apakah sumber biaya pembangunan di daerah Kabupaten Sungai Utara selama ini cukup, dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan? Kalau ditanya masalah cukup atau enggak, tentunya namanya pembangunan selalu dinamis dan relatif. Tapi sejauh ini memang kalau saya pikir dibanding dengan daerah kabupaten kota yang lain, kita memang relatif agak kecil. Jadi boleh berkaca dari itu, boleh kita bilang bahwa dana pembangunan di HSU kurang. Jadi belum cukup. Artinya kita memaksimalkan dana yang ada, tapi seandainya dana ini lebih besar dari yang ada ini, maka pembangunan akan lebih bagus lagi. Sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada menurut Bapak? Sektor pembangunan yang perlu dibanggakan dan mungkin dalam hal ini kaitannya arahnya lebih yang bisa dikembangkan lebih lanjut, lebih bagus ya, yang bisa dibanggakan. Saya lebih cenderung kepada sektor perikanan. Jadi HSU punya daerah rawa yang banyak, wilayahnya hampir 80% lebih di daerah wilayah HSU ini, di rawanya 80% lebih. Dan itu merupakan sumber daya potensi yang luar biasa seandainya kita mampu memaksimalkan alam tersebut. Jadi namun dalam hal ini juga nggak gampang. Karena apa? Mengkondisikan suatu alam untuk dijadikan sumber perikanan sebagai andalan dari paling tidak untuk provinsi Kalimantan Selatan itu memang nggak gampang. Karena apa? Sekarang tantangannya ya ada yang warganya masih belum mengerti betul, belum memahami betul. Artinya saat ini profesinya mencari ikan, tapi dengan cara-cara yang ilegal, yang akhirnya merusak ekosistem di alam kita, dan berangsur-angsur sumber daya perikanan tempat kita semakin hari semakin menyusut, produktivitasnya semakin menyusut. Nah ini tantangan juga, tantangan bagi pemerintah, tantangan bagi masyarakat juga, bagaimana caranya ini loh peluang yang usaha atau sumber daya yang patut untuk dipertahankan, yang bisa dibanggakan kepada daerah-daerah lain yang dulunya sebenarnya pernah berjaya perikanan di HSU. Nah ini harapan kami pemerintah bisa lebih fokus, bisa lebih bisa dapat mengalokasikan sejumlah
anggaran yang cukup, walaupun tidak cukup untuk 1 tahun anggaran, tapi secara berangsur-angsur saban tahun atau tiap tahunnya bisa kita alokasikan demi untuk menjaga sumber daya perikanan yang ada di tempat kita dan memaksimalkan hasilnya, agar berdampak kepada kesejahteraan masyarakat tentunya. Tuh, yang utamanya ya perikanan. Selanjutnya mungkin kalau sektor jasa, kita tahu banyak yang profesi masyarakat kita adalah sebagai pengrajin lemari, baik itu lemari kayu atau lemari stainless. Ini sesuatu kekuatan, sesuatu potensi yang bisa kita backup, yang bisa kita dukung untuk lebih ditingkatkan lagi. Kalau seandainya misalnya sekarang pemasarannya lebih kepada daerah-daerah yang misalnya tetangga kabupaten yang sekitar aja, mungkin pemerintah juga harus mencoba membuka atau mengembangkan sayapnya, melakukan kerjasama dengan daerah-daerah yang lebih agak jauh lagi, yang pada akhirnya nanti produk apapun yang dihasilkan oleh warga kita ini bisa kita melarikannya, bisa kita menjualnya, kira-kira demikian. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya tetap